Halo semuanya, kenalin, saya Reseka Oledipa Herlindia, biasa dipanggil Dipa, dengan NPM 2103 1021 0053. Saya lahir di Karanganyar, Jawa Tengah, tapi dari kecil udah pindah ke Tangerang, terus pindah lagi ke Bogor, dan akhirnya tetap di Bogor. Tapi ya setahun sekali waktu lebaran saya pulang ke Jawa Tengah gitu. Oh iya, hobi saya nonton drakor, scroll IG, baca buku. Udah sih itu doang. Setelah ditolak Unpad sekali tahun kemarin, akhirnya saya bisa menjadi warga dari Universitas Padjadjaran tahun ini. Sekarang saya belajar di Fakultas Ilmu Komunikasi Prodi Hubungan Masyarakat angkatan 2021. Hubungan masyarakat atau yang biasa disebut public relations itu sendiri, menurut website Rencanamu adalah program studi yang mempelajari gimana cara membentuk dan menjaga citra baik diri sendiri, organisasi, ataupun perusahaan di mata publik. Selain itu, tugas seorang humas adalah untuk mengelola hubungan komunikasi antara suatu instansi atau organisasi dengan masyarakat, agar dapat meraih simpati dan kepercayaan masyarakat. Nah, alasan saya sendiri kenapa pilih prodi hubungan masyarakat, ya karena saya tertarik di bidang komunikasi, ingin mengoptimalkan dan mengembangkan kemampuan saya di bidang komunikasi, terutama di public speaking saya yang masih masih ragu, masih kagok, masih nervous banget, yang masih butuh banyak belajar banget. Selain itu, saya juga sadar prospek kerja di bidang komunikasi ini tuh luas dan asik banget. Contohnya bisa jadi MC, announcer, event organizer, dan masih banyak lagi. Seru banget kan? Nah, selain itu, ada salah satu matkul yang seru banget, namanya public speaking, yang diampu oleh Ibu Dia Fatma Sudiraida. Banyak kan yang nanya, public speaking itu penting gak sih? Jawabannya adalah penting, penting banget. Alasannya adalah, pertama, public speaking bisa bantu teman-teman buat nge-approach orang. Maksudnya gimana? Teman-teman pasti pernah mikir, harus gimana ya gesture tubuh waktu mengajak ngobrol orang biar orang itu gak ngerasa kita berlebihan atau malah kelihatan gak niat, malah kelihatan kaku atau enggak. Topik yang dibahas harus berat atau ringan. Nah, secara gak sadar, berarti teman-teman itu udah punya kemampuan public speaking loh. Kedua, bisa memenuhi keperluan dengan cepat. Maksudnya, teman-teman kalau butuh sesuatu di orang lain, di situ kemampuan public speaking kita diuji. Dengan cara meyakinin orang tersebut untuk memberikan apa yang kita butuh dengan penyampaian yang baik. Di sini contohnya, agar para sales menjual barang sesuai dengan target penjualan, mereka menggunakan skill public speaking mereka untuk memotivasi si peserta. Peserta yang awalnya tidak ingin berjualan, akhirnya pun ikut berjualan. Ketiga, kalau sudah terbiasa bicara di depan umum, kita bakal semakin percaya diri. Nah, kalau percaya diri ini sudah tumbuh, kepribadian kita juga bisa berkembang di berbagai aspek lainnya loh. Keempat, menarik berbagai kesempatan. Kalau public speaking kita udah bagus, bisa mengkomunikasikan apa yang kita mau, otomatis bakal ada yang notice kita dan mungkin saja merekrut kita di instansinya. Kelima, mengembangkan kemampuan memimpin. Apa sih soft skill yang harus dimiliki oleh pemimpin selain leadership? Jawabannya public speaking. Kenapa? Karena pemimpin harus bisa menyampaikan informasi dengan jelas dan juga harus memberi motivasi kepada para anggota agar bisa bekerja sesuai rencana. Keenam, bakal bikin kita dinotis orang banyak. Iya, seperti yang sudah saya bilang tadi. Orang yang pandai public speaking akan dikenal banyak orang dan punya banyak kesempatan di berbagai aspek. Jadi, ayo kita belajar public speaking bareng-bareng. Oh iya, saya juga mau memberi beberapa tips untuk memperlancar public speaking, yaitu 1. Tulis poin-poin materi penting yang ingin Anda sampaikan, biar waktu sudah ada di depan audiens tidak ngeblank, tidak lupa, tidak terlewat materi-materi yang mau disampaikannya. Kedua, berinteraksi dengan audiens, supaya kita nggak kelihatan garing di depan mereka, dan supaya mereka nggak bosen sama kita, biar mereka tetap fokus sama kita. Ketiga, nervous is normal. Jadi, kita harus banyak persiapan dan kita juga harus banyak berlatih.
Nah, sekian dulu video dari saya. Semoga kalian suka. Terima kasih teman-teman yang sudah mendengarkan. See you.